Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelas 4B Informatika dengan NIM 2306601211116. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil simulasi ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Saya akan memaparkan mulai dari studi kasus topologi, konfigurasi hingga pengujian koneksi. Untuk tugas ini, saya membuat simulasi jaringan pada PT Solusi Digital Nusantara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi digital. Kantor pusat perusahaan ini memiliki 4 gedung utama dengan fungsi berbeda. Yang pertama, gedung administrasi. Yang kedua, ada gedung marketing. Yang ketiga, ada gedung IT development. Dan keempat, ada gedung customer service. Pertama, saya menjelaskan gambaran umum topologi jaringan yang saya buat. Topologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar perangkat dalam sebuah perusahaan itu. Di sini saya menggunakan beberapa perangkat seperti router, server, switch, 2950, 24, dan PC. Ya, untuk server ada satu, lalu switch ada 9 ya. Lalu router ada 4, dan PC ada 100. Di gedung administrasi ada 25, dan di gedung marketing ada 25, di gedung customer service ada 25, dan gedung IT development juga ada 25. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu IP configuration-nya di setiap PC, di server dulu. Di server saya memasukkan IP configuration dengan 192.168.5.1 dengan subnetmask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.5.5. Lalu saya menggunakan kabel copper strike crossover di sini. Menggunakan switch 0 tanpa ada perubahan apapun untuk switchnya. Lalu saya menjelaskan dulu dari komputer, dari PC pertama ya, gedung pertama, gedung administrasi. Di sini PC pertama dulu ya. Di sini saya menggunakan IP configuration 101.1.1.1. Subnet masknya 255.0.0.0. Default gateway-nya 100.221. DNS tidak menggunakan DNS pribadi, dan IP configuration statik ya. Seterusnya di PC kedua saya menggunakan IP configuration yang IP address-nya berbeda ya, di 100.1.1 karena PC-nya PC 2, jadi diubah dari yang terakhirnya menjadi 2. Kan yang pertama 111 dan yang kedua 2. Dan untuk subnet sama, dan default gateway-nya pun harus sama untuk di lantai pertama ini. Saya menjelaskan di lantai pertama ini. Dan yang terakhir ini 12 ya. Terakhir dengan 12, 221. Dan untuk lantai keduanya, di sini saya menggunakan IP configuration static juga sama. IP 4 address-nya 1110, 1113 car. Sama juga diakhiri dengan 13 karena PC-nya 13. Lalu dengan subnet mask 2250 dan default gateway yang berbeda 110.231. Untuk ke PC 14-nya juga sama. Yang diubah tuh cuman dari IP address-nya saja karena diakhiri dengan PC 14. Begitu. Untuk subnet mask dan default gateway ini sama. Saya perlihatkan satu
Dan ini untuk yang terakhir 1101125. Ya baik, kita langsung ke routernya. Di sini saya menggunakan target 10-nya untuk ke server 192.6855. Saya memasukkan di router itu gateway-nya ya. Itu gateway. Untuk yang untuk 110.231 itu untuk ke lantai 2 dari gedung administrasi. Dan untuk Ethernet 7/0 itu untuk ke router ke gedung yang lainnya, ke gedung marketing. Dan untuk Ethernet 8/10 itu 10.10.21 yaitu untuk ke router ke bawah, yaitu ke router untuk ke gedung IT Dev. Selanjutnya ke gedung marketing. Di sini saya untuk komputernya, untuk PC-nya, di sini saya menggunakan IP configuration IP 4 address-nya 135.128.1.1 dengan default gateway 135.128.1.0. Di gedung yang ini juga sama ya. Yang diubahnya tuh akhirnya doang, untuk yang kedua itu akhirnya doang sama kayak yang lainnya. Ya baik, ini untuk yang dari lantai 1 yang terakhirnya PC 12-nya, yang terakhirnya saja yang dibedakan. Selanjutnya di lantai kedua, di sini saya menggunakan IP configuration 172.128.1.13 dengan default gateway dengan subnet mask 255.255.00 dan default gateway 172.128.1.1. Di sini pun juga sama, berbedanya hanya di akhir PC. Dan ini yang terakhir komputer 25 ya. Selanjutnya ke routernya. Ya di sini 00 ini untuk ke lantai 1 tadi. Untuk yang ini pas Ethernet 1/0 untuk ke servernya. Yang Ethernet 6/0 ini untuk ke lantai 2, dan ya, Ethernet 7/0 untuk ke kiri, ke router kiri. Dan untuk yang terakhir Ethernet 8/0 ini untuk yang ke bawah, ke router D, ke gedung bawah, yaitu gedung customer service dengan IP address 110.10.41. Baik, selanjutnya di gedung IT development. Di sini saya menggunakan IP configuration IP 4 address 192.168.2.10. Ya di sini ada 10 karena 1 dan 0 ini untuk menjadi pembeda dari gedung-gedung lain, menjadi ada huruf 0 itu. Ya dengan subnet mask 2550 255 25 25 dapat gue nya 192.168.2.1. Ya untuk PC kedua sama juga, hanya di akhirnya berbeda. Karena ini PC 2 ini menggunakan 0. Ini untuk pembeda yang tadi saya bicarakan. Ya ini untuk PC terakhir di lantai 1.
PC 12 diakhiri dengan 120. Selanjutnya di lantai kedua, di sini saya menggunakan IP par address-nya 192.168.3.130. Di sini berbeda hanya dengan berbeda satu saja dengan yang lantai 1. Di lantai 1 192.168.2 dan di sini 3 saja. Itu saja yang membedakan IP address. Dan ini ya seperti biasa berbeda. Ya baik, ini untuk yang terakhirnya IP address-nya 192.168.3.250. Itu yang terakhir, PC terakhir. Selanjutnya ke router ketiga ini, ke router yang di bawah di IT development. Di sini saya seperti yang di atas, 00 itu untuk ke lantai 1 dan pas episode 1/0 itu untuk ke server dengan gateway-nya yang dimasukkan. Lalu ke 6/0 itu lantai 2-nya, ke yang ke-7 ini yang ke kanan, dan yang terakhir ini 8 tuh ke atas, ke router atas, ke router gedung administrasi. Jadi PC pertama saya menggunakan IP for address-nya 120.1.1.10 ya, sama seperti di gedung IT development, menggunakan 0 untuk pembeda dari yang di atas dengan default gateway 120.1.1. Ini untuk yang terakhir di lantai satunya 120. Selanjutnya di lantai keduanya, di sini saya menggunakan IP konfigurasi 125.1.2.130 dengan default gateway 125.1.2.1. Dan ini untuk yang terakhirnya saya menggunakan ya sama dengan yang terakhirnya 250. Selanjutnya ke routernya, di sini juga sama juga di internet 0/0 itu ke lantai 1, yang kedua ke server, yang ke 6 ini ke lantai 2, yang ini juga ke kiri yang ke router IT, dan ini yang ke atas router administrasi. Ya, di sini saya menggunakan routing di router pertama ini menggunakan routing RIP. Saya memasukkan semua IP address dari berbagai gedung dan servernya. Terlihat dari sini saya memasukkan pas internet 0, pas internet 1, internet 6, 7, 8. Dan saya memasukkan semua IP address yang tertera di gedung-gedung administrasi, semuanya saya masukkan supaya bisa komunikasi antar perangkat dari gedung misalkan dari gedung ini ke gedung itu, saya memasukkan semuanya. Begitupun di router kedua, di gedung kedua, di sini juga saya menggunakan sama RIP-nya, memasukkan semua dari berbagai gedung, maupun ini gedung yang di sini, di gedung customer service juga saya menggunakan ini. Selanjutnya di gedung IT juga sama, saya menggunakan RIP ini. Ya baik, mohon maaf tadi ada kesalahan, layarnya menjadi gelap karena di sini sudah malam. Tadi tidak
tidak terlihat karena kesalahan teknis. Saya akan melanjutkan untuk mengetes ya, karena kan tadi sudah dipasang-pasangkan, sudah dimasuk-masukkan. Sekarang bagian mengetes. Misalnya dari gedung administrasi, kita coba dari PC1 ke gedung marketing, ke PC1 juga. Di sini terlihat sudah successful, bisa dilihat sudah successful gitu, artinya kan sudah bisa dikirimkan pesan gitu dari komputer, dari gedung administrasi ke yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan ke web server ya, ngecek web server. Di sini HTTP-nya harus di-on-kan, diaktifkan. Lalu saya di sini di copyright-nya saya tidak mengedit ya untuk copyright. Lalu hello world-nya saya edit, lalu image-nya saya edit, cuman saya tidak melampirkan fotonya ya, karena itu saja bisa dipencet aja. Lalu di index HTML-nya saya edit. Di sini saya menggunakan judul halaman utama Wikidit. Di sini saya menggunakan judul selamat datang di website Wikidit ya. Lalu dengan di bawahnya dengan kata-kata ini, dengan image-nya dimasukkan di kata-kata pertamanya saya menggunakan warna biru. Mari kita coba di web servernya. Ini saya ketik saja localhost, lalu langsung terlihat itu warna biru yang tadi saya katakan. Di sini kita bisa buka, lihat gambar hello world-nya dan hak ciptanya. Saya tidak menggunakan hak cipta. Lalu selanjutnya ke proxy ya, proxy di sini terlihat. Di sini saya memasukkan router enable dulu, lalu menggunakan config terminal, lalu saya masukkan akses list 100 deny, TCP 100.0.0.0 255 subnetnya, hostnya saya masukkan di servernya ya, dan seterusnya saya memasukkan semua gedung di sini. Mari kita coba dari PC gedung pertama ya, untuk mengetes command prompt-nya. Ini yang sudah saya coba tadi, kita coba lagi sekali lagi. Baik, ini setelah di ping ke server, ini yang terjadi itu ping statistiknya packet send 4, repeat 4, lossnya 0% loss, upper remote-nya round trip times in millisecond-nya minimum 0 ms, maksimum 1 ms, average-nya 0 ms. Lalu selanjutnya kita coba di web servernya untuk ngetes itu. Sini servernya reset connection. Konfigurasi ACL berhasil memblokir akses langsung ke port 80 web server. Simulasi proxy dilakukan dengan ACL agar klien tidak bisa akses langsung dan harus melewati proxy. Ping tetap aktif karena ICMP tidak diblokir. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi jaringan komputer pada UAS
jaringan komputer. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang dipahami. Saya Richa Ditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.